Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham di dalamnya, terutama Big Bang. Langsung saja ke IHSG. Ditutup di harga 7.944, menguat 0,65% dan transaksi hari ini ada di 17,07 miliar. Tutupannya di 7.931 di markdown 13 poin. Langsung saja ke tekniknya all time high. Target price sudah tercapai. Jadi kemana arahnya? Karena momentumnya Agustus, apakah benar-benar bisa nih psikologis pasar? Apakah pasar mendukung besok tutupan closing di 8.000 minimal? Kita lihat besok ya. Jadi itu aja dulu, nggak usah kita panjang lebar analisanya IHSG ini ya. Melihat besok momentumnya apakah bisa tembus psikologis pasar 8.000. Ya, kalau bisa naik ke 8.000 berarti harus naik setengah lebih ya. Hampir 1% dia naik. 0,8. Ya, kalau bisa ya terutama Big Bang besok yang mendorong. Kemungkinan besar Big Bang besok mendorong. Kita lihat ya. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup Dega 4.390 menguat 0,45%. BBNI rebound tipis ya. Tadi sempat turun sampai 4360 terus tutup closingnya di 4390, berarti naik 130 poin. Lumayan ya. Hampir 3% dia naik dari bottom tadi. Jadi kemana arahnya? MA 200 bisa jadi besok tuh 4500. Kita lihat ya. Untuk BBNI, jadi gimana BBNI? Kalau skenarionya dia memang naik sampai minggu depan, gak harus besok, minggu depan arahnya itu 4600. Berarti kalau memang ada koreksi atau nanti downgrade MSCI, ya maksimal koreksinya 4.000 harusnya ya. Kalau pandangan saya bottom Maret itu selesai, kemungkinan besar bottom April yang dipakai 4.03970. Jadi kalaupun belum uptrend nantinya bulan September atau 2 minggu ke depan dia sideways, tapi mungkin Oktober baru uptrend. Ya, peluang besar sih tahun ini potensi saham-saham Big Bang Finance uptrend minor ya. Ya pokoknya menembus, kalau namanya uptrend itu kan berarti menembus resisten sideways-nya. Sideways-nya itu 4.600. Nah, itu untuk BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup Dega 4.850 terkoreksi 0,41%. Asing belum dibuka. BMRI tutupan di harga terendahnya hari ini. Kita lihat besok tiba-tiba candlenya bullish single pink, bagus. Karena dia udah dekat dengan 5.000 ya. Mudah-mudahan besok bisa sampai 5.000 ya. Berarti harus naik 3%. Kalau naik mantap. Kalau lanjut naik luar biasa sih. Kalau saya bilang luar biasa. Kalau dia bisa tembus sampai 5.450, nggak harus besok, di Agustus. Berarti skenario-nya sama. Kalau dia bisa 2 minggu ke depan nembus 5.000 dan arahnya area 5.400 5.500, berarti koreksinya tuh maksimal, kalau menurut saya maksimal 4.350 maksimal itu. Tapi akan uptrend nggak? Ya sama, dia akan uptrend mudah-mudahan tahun ini ya ke atas. Bukannya bulan ini ya, kalau bulan ini ya bagus, tapi kalau menurut saya bulan ini tuh kalaupun mampu sampai 5.400 5.500 tuh kepentok sideways dulu lah. Mungkin September koreksi pelan-pelan sideways atau sideways, nanti baru Oktober breakout ya MA 200-nya. Kita lihat aja pergerakannya BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup Dega 4.060 terkoreksi 0,49%. BBRI juga di atas, sama gambarnya. BBRI itu plannya tetap antara dia Agustus nih nanti naik sampai 4.500, habis itu baru koreksi. Kalau seperti itu, kalau menurut saya bottom Juni, apa nih ini kapan nih? April yang akan dipertahankan. Bahkan kemungkinan besar 4.000 supportnya. Yang penting catatannya, ingat Bapak Ibu, catatannya Agustus sampai 4.500 dulu. Nah, kalau Agustus sampai 4.500 berarti peluangnya kecil kemungkinan kalau kembali ke 3.300. Ya kalaupun turun-turun dalam tuh maksimal nutup gap 3.800 nih. Itu pun terlalu dalam menurut saya. Bahkan paling ya 4.000. Kita lihat ya, catatan dia tembus. Tapi gimana kalau ternyata minggu ini dan minggu depan dia terus turun? Ya ngebes di bawah dulu. Seperti ini polanya.
Tapi tetap ya, Oktober pandangan saya sih Big Bang bisa potensi uptrend. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Uptrendnya kalau tembus berapa? 4.500 BBRI. Ya, itu aja untuk BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup negatif 8.775 terkoreksi 1,68%. BBCA saat ini belum menurut saya ya. Tapi sudah tercapai kan Bapak Ibu? 9.000. Dikit loh. Kemarin berapa tuh? 8.975, beda 25 poin. Yang penting cuan kan? Kalau Bapak Ibu beli di bottom 8.500, 8.400, 6% siapa ngasih? Seminggu lebih kan? Jadi saat ini koreksi dulu lah. Ya, koreksi dikit. Tapi kalau dia besok bisa tembus 8.800, 8.900 sih bagus. Peluang besar nutup gap nih. Agustus ya. Kalau sampai 9.800 tuh hebat banget sih. Hebat banget kalau dia bisa sampai 9.800. Kalau pandangan saya ya. Tapi ini baru analisa, belum tentu benar. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau pandangan saya, kalaupun mampu terus naik di Agustus 2 minggu ke depan, maksimal. Menurut saya maksimal nutup gap. Berapa? 9.400. Kayaknya berat kalau ke 10.000, 9.800. Sini aja. Tapi kalau memang seperti itu skenarionya untuk BBCA seperti ini, berarti gambarannya masih sama Bapak Ibu ya. Kalau dia minggu depan naik, berarti ya kalaupun memang swing low paling bawah sini. Jadi ada potensi double bottom, baru Oktober nanti bisa naik lagi. Nah, seperti itu kemungkinan besar ya. Kalau menurut saya untuk BBCA. Tadi hot aja, sabar tunggu BBCA ya. Itu aja dulu untuk BBCA. Yang sudah profit taking ya bisa ambil-ambil lagi kalau dia koreksi-koreksi. Gimana kalau nggak koreksi naik lagi? Nah, tinggal tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah profit taking, besok buyback kalau bisa tembus 8.800, misalnya buy on breakout kan. 8.800 lewat atau 8.900 lewat, Bapak Ibu buy on breakout misalnya. Skenarionya mau jual lagi di 9.300, 9.400. Ya boleh. Gimana skenarionya kalau turun? Mau pakai cut loss di 8.700 ke bawah? Boleh. Atau strategi press down aja. Itu enaknya Big Bang ya. Big Bang itu asal sabar ya. Nggak pakai stop loss tuh nggak masalah. Kalau bisa profit jual, nanti beli lagi. Kalau dia nggak profit, press down di bawah, sabar tunggu. Udah. Simple kan? Itu. Jadi itu aja dulu untuk BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup dengan 1.350 menguat 1,12%. BBTN waduh puncak ya, udah BBTN. Jadi double bottom aman gak? Aman karena di atas 200. Bagus. Supportnya pakai berapa? 1.250 supportnya. Kalau turun-turun kira-kira seberapa turunannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu kan. Kalau dia turun seberapa? Kalau pandangan saya yang maksimal kembali ke 1.100 kalaupun turun, tapi terlalu lah kalau dia turun sampai 20% kan. Kita lihat aja nanti kemungkinan besar nih ya, nanti kan EMA 200 nya nih mengikuti harga ya, mungkin maksimal koreksinya nanti EMA 200. Kalau 1-2 hari ke depan bisa masih naik kalau menurut saya untuk BBTN, karena dia nih likuiditasnya agak tipis kan, market capnya agak kecil, jadi pergerakannya cukup liar. Tapi bukan area beli. Kalau dikasih koreksi, besok misalnya ada profit taking dan dalam turunannya, wah spek buy. Kalau dikasih. Ya, jadi itu aja dulu untuk BBTN. Menarik, harusnya BBTN ini nggak jebol ya 1.250-nya. Kenapa? Karena itu double bottom. Double bottom, konfirmasi breakout. Ya, BBTN. Itu, lanjut. BDMN yang ditutup dengan 2.570 menguat 0,78%. BDMN lagi sideways, bagus ke atas. Konfirmasi gak breakout? Harusnya iya. Supportnya sekarang berapa? 2.500. Target berapa? Mudah-mudahan bisa sampai di Agustus 2.700. Kita lihat mampu gak naik 5%. Ya, sisa 2 minggu ke depan. Untuk BDMN. Itu. Lanjut. Arto yang ditutup dengan 2.210 menguat 2,31%. Arto bagus di atas EMA 200-nya, tapi memang support yang menjadi pertahanannya itu sebenarnya itu 2100 ya, pakai 2100 ya. Kenapa? Karena dia sempat reject. Nah, ini kan sudah kelihatan juga Arto ini bagus, dia ngebase untuk mudah-mudahan naik, karena hari ini ada perlawanan, cuman perlawanannya masih volumenya kecil.
Tapi kalau bisa tembus 2.300 besok gas lagi. Masih jauh nggak arahnya? Jauh. Minimal ya, tembus 2.300 tuh minimal 2.500 arahnya. Lumayan kan 200 poin lagi sekitar berapa? 8% apa? Itu. Tuh. Narik lah pokoknya Arto. Belum apa-apa nih, masih naik. Jadi itu ya untuk Arto. Menarik masih Arto, boleh di hot bagi yang punya harga bawah. Yang punya harga bawah ya harus rela kalau mau. Kalau berharap profit lebar, naik lagi. Ya kalau dia jebol 2.100 pertimbangkan TP. Kalau yang punya harga di bawah 2.000, di bawah harga 2.000 pun kalau dia jebol 2.100 ya TP aja lah 4% 5% daripada nggak ada sama sekali kan. Wah, tahu gitu saya TP dong kemarin di 2.400 kalau tahu turun. Ya, kalau tahu turun. Makanya kalau kita nggak tahu, kita harus punya plan, punya sistem seperti apa. Ya misalnya Bapak Ibu punya harga anggap aja di 2.000. Karena Bapak Ibu berharap lebih besar profitnya, misalnya ya. Saya akan TP apapun terjadi kalau dia turun di bawah 2.100. Berarti kan Bapak Ibu tuh ada spare 5%. Dari 2.000 ke 2.100 tuh kan 5%. Ya udahlah, sisa 4,5%, sisa 4% saya TP aja. Ya karena kenapa? Karena Bapak Ibu kan berharap lebih. Kalau Bapak Ibu nggak berharap lebih ya pas kebetulan dalam satu candle tanggal 12 Agustus dia naik sampai 2.380 ya bisa jualan. Dari 2.000 ke 2.380 tuh 18% kan kenaikan. Ya lumayan nggak? Lumayan. Ya udah TP dan jangan menyesal kalau habis di TP dia naik. Kan kadang ada tuh plannya sudah benar dia TP-nya misalnya 10%. Saya TP 10%. Sahamnya naik lagi. Tahu gitu saya hot aja tahu gitu karena sudah melihat candle. Makanya kita karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita TP atau sebelum kita TP ya bagaimana plannya Bapak Ibu itu ya. Tapi kalau untuk Arto pandangan saya sih masih bisa lanjut. Masih ke atas ya. Itu lanjut. BTPS yang ditutup dari 1.450 terkoreksi 3,65%. BTPS kepentok resisten tapi aman. Kalau dia ke 1.400 lagi 1.380 buy. Belum downtrend. Paling koreksi biasa mantul lagi nanti. Ya aman. Pokoknya koreksi buy kalau berminat. Biar risknya kecil. Jebol 1.400 buang. Besok cicil-cicil aja mulai kalau tertarik BTPS. Masih jauh nggak arahnya? Masih. Maksudnya masih jauh. Masih bisa tembus 1.500 lagi nih. Target saya itu 1.800. Mudah-mudahan ya. Pokoknya minggu depan kalau dia balik ke atas 1.500. Pelan-pelan 1.800 alahnya. Mudah-mudahan sebulan ya. Targetnya sampai September sebelum koreksi. Mudah-mudahan. Catatan jangan jebol berapa? 1.400. BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup dengan 1.380 terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke tekniknya NISP bagus. Ke atas. Kenapa? Ini pola symmetrical triangle-nya sudah terbentuk. Dia ngebase untuk naik. Ya, target 1.450. Kalau panah saya tetap ini pola ini masih jalan. Masih bisa dipakai. Ya, dia naik koreksi nih kan. Nah, kalau koreksi sampai 1.350 tuh spek buy. Target ya nggak usah muluk-muluk lah, 1.450 aja. Ya, itu untuk NISP. Lanjut, BNGA yang ditutup di harga 1.725 terkoreksi 0,28%. BNGA aman, beli aja kalau tertarik. Jebol berapa? Kalau mau cut loss jebol 1.700 buang, target 1.850. BNGA. Yang terakhir, BRIS yang ditutup dengan 2.770 sama harga penutupan hari sebelumnya. BRIS bagus nggak? Kelihatannya mau bagus. Tapi memang belum kuat. Pakai supportnya 2.700. Jebol itu buang. Nggak usah dengar apapun cerita ya. Tapi kalau mau pakai stop loss. Kalau nggak ya silakan. Ini ada pola inverted health order. Nah kalau jebol 2.300 buang aja. Harusnya karena BRIS ini di atas EMA 200. 1-2 hari ke depan. Mudah-mudahan besok rebound. Kalau besok tembus 2.800. 3.000. Minggu depan sampai akhir bulan. Bahkan bisa 3.100. Pokoknya targetnya minimal saya buat 3.000. Waktu berapa lama? Time frame-nya 2 minggu. Kalau dikasih 2 minggu itu 8% bagus gak? Bagus. Risknya cuman 4%. Atau di 2.670 aja tuh 3,5%. Ideal gak? Ideal 1/2. Lebih cenderung kemana BRIS? Lebih cenderung ke atas. Menurut saya disclaimer untuk BRIS. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bawoneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.